Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu telah kita membahas masalah maf'ul mutlak atau masdar dan juga tentang masalah hal. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi nomor 35 halaman 18, yaitu tamyiz. Tamyiz ialah isim mansub yang maksudnya untuk menjelaskan zat-zat yang belum jelas, baik itu nanti untuk menjelaskan fi'il atau menjelaskan maksud dari bilangan atau selainnya. Coba kita perhatikan contoh-contoh tamyiz yang ada di bawah ini. Contoh tamyiz yang menjelaskan tentang fi'il itu seperti hasuna Muhammadun khuluqan. Hasuna bagus, Muhammadun oleh Muhammad, khuluqan akhlaknya. Jadi khuluqan itu menjelaskan sesuatu yang bagus tadi bagi Muhammad, apanya? Oh, ternyata yang bagus bagi Muhammad adalah akhlaknya. Nah, jadi khuluqan menjelaskan maksud daripada bagus tadi apanya, nah itu akhlaknya. Nah, khuluqan itu menjadi penjelasan bagi kalimat fi'il hasuna. Yang kedua, tamyiz itu bisa pula menjelaskan tentang bilangan. Contohnya misal ishtaraitu 20 qalaman. Nah, saya membeli 20 qalaman. Nah, qalaman itu menjadi tamyiz, yaitu pena. Pena itu penjelasan daripada 20. Saya membeli 20. Nah, itu masih belum jelas. Lalu dijelaskan dengan qalaman. Ternyata 20 pena. Nah, pena tadi menjadi tamyiz. Yang ketiga itu menjelaskan isim tafdil namanya nanti. Nah, isim tafdil itu adalah isim yang timbangan af'alu, yang artinya diawali dengan lebih. Misalnya sholihun aksaru minka waladan. Soleh lebih banyak. Nah, aksaru lebih banyak. Af'alu aksaru. Nah, berarti aksaru itu namanya isim tafdil. Minka daripada kamu, waladan anaknya. Waladan itu menjadi tamyiz, menjelaskan bagi kalimat aksaru. Kalau kita buang waladan, maka artinya membingungkan. Soleh lebih banyak daripada engkau. Apa itu maksudnya? Nah, lalu dijelaskan dengan waladan, yaitu anaknya. Soleh lebih banyak daripada engkau, apanya? Yaitu anaknya. Nah, penjelasan tadi disebut tamyiz. Sama seperti halnya contoh nomor 2 tadi. Kalau kita buang qalamannya, maka artinya pun itu masih membingungkan. Ishtaraitu 20. Saya membeli 20. Apa maksudnya 20? Lalu dijelaskan dengan tamyiz, yaitu qalaman, 20 pena. Sama tadi dengan contoh pertama, hasuna Muhammadun. Nah, bagus oleh Muhammad. Nah, itu masih membingungkan, apanya yang bagus? Oh, ternyata dijelaskan dengan tamyiz, yaitu khuluqan. Kemudian ketentuan tamyiz. Nah, ini ketentuan atau syarat-syarat tamyiz untuk bilangan dari angka 3 sampai 10. Nah, jadi untuk bilangan angka 3 sampai 10 ketentuannya itu atau syarat-syaratnya yaitu yang pertama, tamyiznya harus jamak. Nah, yang menjadi tamyiz itu harus jamak,
isim jamak. Yang kedua, tamyiznya harus majrur, yaitu baris kasrah. Yang ketiga, tamyiznya kebalikan dari bilangannya. Apa maksudnya? Nah, maksudnya kalau tamyiznya itu kalimatnya adalah isim muzakkar, maka bilangannya itu harus isim muannas. Kemudian kalau tamyiznya itu isim muannas, berarti bilangannya harus isim muzakkar. Misal contohnya, salah satu auladin. Nah, salah satu itu isim muannas karena memakai tak marbutah. Auladin itu artinya anak laki-laki. Salah satu auladin, salah satu itu isim muannas karena memakai tak marbutah. Auladin itu isim muzakkar karena artinya anak laki-laki. Tadi apabila tamyiznya muzakkar, nah itu anak laki-laki, maka bilangannya adalah muannas. Nah, itu salah satu. Salah satu auladin. Dan auladin itu adalah jamak, barisnya kasrah. Nah, atau contoh kedua, salasu banatin. 3. Salasu itu isim muzakkar, banatin itu isim muannas karena artinya anak perempuan. Kemudian banatin itu adalah jamak, barisnya kasrah. Jadi salasu banatin, 3 anak perempuan. Misal bilangan yang lain 9. Tis'atu auladin, tis'u banatin. Nah, sama. Kemudian syarat-syarat tamyiz untuk bilangan yang ke-11 sampai 99. Nah, maka tamyiznya harus isim mufrad. Dan yang kedua, tamyiznya harus mansub atau nasab. Jadi antara 11 sampai 99 dua syaratnya, harus mufrad, harus mansub. Contohnya khamsuna bintan. Nah, khamsuna itu termasuk daripada 11 sampai 99, yaitu 50 bintan anak perempuan. Nah, bintan itu menjadi tamyiz, isim mufrad dan hukumnya mansub, yaitu baris di atas. Khamsata asyara waladan, 15 anak laki-laki. Waladan isim mufrad dan barisnya pun mansub, yakni baris di atas fathah. Khamsata asyar itu termasuk dari 11 sampai 99. Kemudian kalau bilangannya pas 100 atau 1000 dan seterusnya, maka hukumnya adalah tamyiznya harus mufrad dan tamyiznya harus baris majrur. Misal mi'atu waladin, 100 anak. Waladin itu isim mufrad dan majrur. Alfu bintin, nah isim mufrad dan majrur. Jadi ringkasnya, tamyiz yang hukumnya mansub nanti terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama bisa menjelaskan fi'il, yang kedua menjelaskan bilangan atau setelah bilangan, dan yang ketiga itu menjelaskan isim tabdil atau setelah isim tabdil. Nah, adapun untuk syarat-syarat tamyiz yang setelah bilangan nanti terbagi 3 pula. Ya, ini setelah bilangan 3 sampai 10 itu dengan 3 syarat. Tamyiznya harus jamak, tamyiznya harus majrur, dan tamyiznya apabila muannas maka bilangannya muzakkar atau sebaliknya. Kalau syarat tamyiz bilangan 11 sampai 99
itu ada dua. Yang pertama tamyiznya harus mufrad, yang kedua tamyiznya harus mansub. Dan yang ketiga, syarat tamyiz bilangan 100 dan 1000 atau seterusnya, maka tamyiznya harus mufrad dan tamyiznya harus majrur. Mungkin itu saja dulu yang Ustaz sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.